Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG Mapel Bahasa Indonesia berikut dengan pembahasannya bagian 1 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Cermati penjelasan berikut. Materi pengajaran bahasa yang disajikan dalam bentuk latihan berbicara dapat membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan secara rapi yang terkait dengan pembelajaran dan disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat, serta tidak mereka-reka data atau berdasarkan keumuman dan mudah diterima. Setelah itu, baru diajarkan keterampilan membaca dan menulis. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi tersebut termasuk teori linguistik. A. Fungsional, B. Deskriptif, C. Struktural, dan D. Tradisional. Mari kita lihat pembahasannya. Jawaban A. Salah karena teori linguistik fungsional menganalisis bahasa dengan beranggapan bahwa struktur tata bunyi atau fonologis, tata kata atau gramatikal, dan tata kalimat atau semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahasa tersebut mempunyai fungsi sendiri dari segi fungsionalitasnya. Sementara jawaban B juga salah karena berupa teori linguistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan bahasa secara apa adanya. Objek kajian linguistik deskriptif adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jawaban D salah juga karena berupa linguistik tradisional, yaitu menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik atau makna kata. Sementara jawaban C adalah benar karena merupakan teori struktural, yaitu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan, kriteria kegramatikalan secara rapi yang terkait dengan pembelajaran dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat, serta tidak mereka-reka data atau berdasarkan keumuman dan mudah diterima. Sehingga jawaban nomor 1 adalah C, yaitu teori linguistik struktural. Soal nomor 2. Hal berikut ini yang termasuk pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan kajian teori linguistik deskriptif adalah: A. Asumsi mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan melatih lafal sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. B. Menelaah bunyi ujaran dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, tata bahasa yang membahas hubungan antar kata, serta mengkaji tentang makna. C. Berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya, yaitu bahasa alamiah, relasi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan sasaran keterpakaian berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Dan D. Menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, seperti pengertian, pengklasifikasian kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, atau kejadian. Berikut penjelasannya. Jawaban A salah karena berupa teori linguistik struktural, yaitu asumsi mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan melatih lafal sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. Kemudian jawaban C juga salah karena berupa teori linguistik fungsional, yaitu usaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya, yaitu bahasa alamiah, relasi pada berbagai tingkatan, susunan tata bahasa, dan sasaran keterpakaian berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Jawaban D juga salah karena berupa teori linguistik tradisional, yaitu menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, seperti pengertian, pengklasifikasian kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, atau kejadian.
Dan jawaban yang benar adalah B, karena merupakan teori linguistik deskriptif, yaitu menelaah bunyi ujaran dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Tata bahasa yang membahas hubungan antar kata serta mengkaji tentang makna kata. Sehingga untuk soal nomor 2, hal yang termasuk pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan kajian teori linguistik deskriptif adalah menelaah bunyi ujaran dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, tata bahasa yang membahas hubungan antar kata serta mengkaji tentang makna. Soal nomor 3, pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik deskriptif berupa ponem bahasa Indonesia adalah A. T, T dan T pada kata tarik, taruh, dan tabuh. B. M, A, dan H pada kata makan, marah, dan malah. C. F, P, dan P pada kata provinsi, provinsi, dan provinsi. Dan D. R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Berikut penjelasannya. Ponem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Misalnya H adalah ponem karena membedakan makna kata pada kata harus dan arus. B dan P adalah dua ponem yang berbeda karena kata bara dan para berbeda makna. Opsi A, B, dan C bukan ponem karena bunyi-bunyi tersebut tidak menjelaskan perbedaan arti. Sehingga jawaban D benar berupa ponem karena bunyi R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki membedakan arti. Sehingga untuk soal nomor 3, pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik deskriptif berupa ponem bahasa Indonesia adalah R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Soal nomor 4, teori linguistik struktural yang terkait dengan pembelajaran materi morfologi bahasa Indonesia adalah A. Penggunaan ponem B pada kata dan P tidak mempunyai makna, namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal, yaitu keduanya daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial, penggunaan ponem B dan P menjadi memiliki fungsi. B. Menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan morfem, tidak perlu membandingkan bentuk tersebut dalam bentuk lain, karena satuan bentuk tersebut tidak dapat hadir secara berulang dan tidak mempunyai makna. C. Penggunaan awalan meng dan pen pada kata tulis memiliki fungsi pembeda bila meng plus tulis menjadi menulis sebagai kata kerja dan pen plus tulis menjadi penulis sebagai kata benda yang didahului oleh bentuk terikat yang berbeda. Fungsinya pun menjadi berbeda. D. Mempelajari tata bunyi, kaidah bunyi, dan cara menghasilkan bunyi bahasa secara benar, karena bunyi sebagai wujud bahasa yang paling primer, sehingga getaran udara yang masuk ke telinga menimbulkan suara yang teratur dan bermakna. Berikut penjelasannya. Jawaban A dan D salah karena terkait dengan fonologi atau bunyi bahasa. Jawaban B juga salah karena satuan bentuk merupakan morfem dan perlu dibandingkan dengan bentuk lain, karena satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan mempunyai makna. Jawaban C benar karena menyangkut pembentukan kata dengan afiks atau imbuhan yang berfungsi untuk pembentukan kata dan makna atau menimbulkan makna baru. Untuk soal nomor 4, teori linguistik struktural yang terkait dengan pembelajaran materi morfologi bahasa Indonesia adalah penggunaan awalan meng dan pen pada kata tulis memiliki fungsi pembeda bila meng plus tulis menjadi menulis sebagai kata kerja dan pen plus tulis menjadi penulis sebagai kata benda yang didahului oleh bentuk terikat yang berbeda. Fungsinya pun menjadi berbeda. Soal nomor 5. Cermati kalimat berikut. 1. Perempuan itu ibu saya. 2. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. 3. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. 4. Duh, dasar perempuan. 5. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini?
Berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatik, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 4 dan 5. Berikut penjelasannya. Semantik ialah bidang ilmu bahasa yang secara khusus menganalisis arti atau makna kata, atau hubungan persamaan atau perbedaan. Semantik mempelajari arti atau makna kata yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau yang biasa disebut arti gramatik. Pada contoh kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 4, menggunakan kata perempuan dari aspek leksikal maknanya mengacu pada seseorang yang berjenis kelamin sama, yaitu wanita. Akan tetapi, berdasarkan konteks kalimatnya, akibat peristiwa gramatik dari segi semantik, kalimat bernomor 4 memiliki perbedaan makna bernilai rasa tidak baik atau negatif. Sehingga jawaban D benar karena kata perempuan pada kalimat bernomor 4 dan 5 memiliki rasa tidak baik atau negatif. Berbeda dengan makna pada kalimat bernomor 1, 2, dan 3 yang bermakna jenis kelamin perempuan atau wanita. Sehingga soal nomor 5 jawaban yang benar adalah D, 4 dan 5. Duh, dasar perempuan. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Soal nomor 6. Cermati kalimat berikut. 1. Bukan hanya sopan santunnya yang disukai rekan-rekan di kantornya, melainkan juga jiwa sosialnya yang tinggi menjadikannya teladan mereka. 2. Orang kaya itu bukan hanya menyukai barang-barang antik, tetapi juga mengoleksi uang lama. 3. Peserta didik di provinsi itu tidak hanya menerima uang KJP, tetapi mereka juga mendapat pinjaman buku pelajaran. 4. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanda orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Kalimat korelatif yang benar terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan D. 2 dan 4. Berikut penjelasannya. Penggunaan partikel bukan pada kalimat bernomor 2 tidak tepat, tetapi contoh kalimat bernomor 4 tepat karena menggunakan partikel tidak. Penggunaan partikel tidak pada kalimat tersebut lebih tepat dengan menggunakan partikel bukan. Sesuai dengan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan partikel tidak tepat untuk jenis kata kerja, sedangkan penggunaan partikel bukan lebih tepat untuk jenis kata benda dan kata sifat. Sehingga jawaban B benar karena pernyataan bernomor 1 dan 3 penggunaan konjungsinya tepat. Kalimat tersebut berupa kalimat korelatif dengan konjungsi korelatif. Sehingga untuk soal nomor 6, kalimat korelatif yang benar terdapat pada nomor 1, bukan hanya sopan santunnya yang disukai rekan-rekan di kantornya, melainkan juga jiwa sosialnya yang tinggi menjadikannya teladan mereka. 3. Peserta didik di provinsi itu tidak hanya menerima uang KJP, tetapi mereka juga mendapat pinjaman buku pelajaran. Soal nomor 7. Cermati kalimat berikut. 1. Basuki Abdullah berkampung di Surakarta, Jawa Tengah. 2. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. 3. Dia menggunakan aliran naturalisme. 4. Lukisan Basuki Abdullah berobjek orang. Kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat yang bernomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan D. 2 dan 4. Berikut penjelasannya. Kalimat bernomor 1 dan 3 tidak berpelengkap atau tidak memiliki ciri kalimat berpelengkap. Jawaban D benar karena yang berpelengkap terdapat pada kalimat bernomor 2 dan 4 dan memiliki ciri-ciri kalimat tidak dapat dipasifkan, pada umumnya predikatnya berimbuhan ber, beran, berkan, dan kean, atau kata menyerupai, merupakan, dan adalah. Pelengkap berada di belakang predikat, berkata kerja aktif, intransitif, serta pelengkap tidak dapat digantikan dengan pronomina. Sehingga untuk soal nomor 7, kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat bernomor 2,
Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. Dan 4. Lukisan Basuki Abdullah berobjek orang. Soal nomor 8. Analisis kalimat yang benar berdasarkan fungsi kata dalam kalimat adalah: A. Mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa yang ingin lulus merupakan subjek, harus mengikuti adalah predikat, ujian adalah objek dengan sungguh-sungguh keterangan. B. Pak Bahder Johan merupakan subjek, seorang aktor predikat, dan penyanyi keterangan. C. Panitia perpisahan adalah subjek, harus segera predikat, melaporkan persiapan acara adalah keterangan. Dan D. Perjanjian yang baru merupakan subjek, hari ini predikat, akan ditandatangani objek, kedua belah pihak keterangan. Berikut penjelasannya. Jawaban B, analisisnya salah, seharusnya subjek P1 dan P2. Jawaban C, analisisnya salah, seharusnya SPO. Jawaban D, analisisnya juga salah, seharusnya SKPO. Sementara jawaban A benar karena analisisnya sesuai, yaitu SPO atau subjek, predikat, dan objek. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah A. Mahasiswa yang ingin lulus merupakan subjek, harus mengikuti merupakan predikat, ujian adalah objek, dengan sungguh-sungguh adalah keterangan. Soal nomor 9. Cermati kalimat berikut. Adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Inti kalimat tersebut adalah: A. Adik saya baru datang dari Amerika. B. Dia mempelajari bahasa sehari-hari. C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Dan D. Dia sedang mempelajari bahasa. Penjelasannya adalah: inti kalimat adalah kalimat yang terdiri atas unsur pokok kalimat. Inti kalimat meliputi subjek predikat atau subjek predikat objek dan terdiri atas inti setiap unsur. Contoh, adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Jika diuraikan, pola kalimatnya sebagai berikut. Adik saya yang baru datang dari Amerika merupakan subjek atau intinya sama dengan adik. Sedang mempelajari merupakan predikat atau intinya mempelajari. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari intinya adalah bahasa Indonesia. Jadi jawaban A, B, dan D salah karena berupa keterangan subjek, bukan inti kalimat. Jawaban yang benar adalah C karena berupa inti kalimat terdiri atas subjek dan predikat atau SPO. Sehingga soal nomor 9 jawabannya adalah C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Soal nomor 10. Cermati penggalan kalimat berikut. 1. Paling modern yang di Beograd. 2. Museum-museum angkatan perang yang telah saya lihat di Eropa Barat itu. 3. Jika. Dan 4. Dibandingkan dengan museum-museum angkatan perang yang juga pernah saya lihat di Beograd. Urutan yang tepat agar unsur kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk bertingkat dengan klausa anak kalimat mendahului klausa induk kalimat adalah: A. 2, 1, 3, dan 4. B. 2, 3, 2, dan 1. C. 3, 2, 4, dan 1. Dan D. 3, 1, 4, dan 2. Penjelasannya adalah kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif menurut Ramlan 1987. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur lainnya sebagai anak kalimat. Jawaban A dan D salah karena urutan unsur kalimat tidak membentuk kalimat majemuk secara benar. Jawaban B juga salah karena membentuk kalimat majemuk dengan pola induk kalimat atau klausa atasan mendahului anak kalimat atau klausa bawahan. Sedangkan yang diminta sebaliknya, anak kalimat klausa bawahan mendahului pola induk kalimat atau klausa atasan.
Sehingga jawaban C benar dengan urutan 3, 2, 4, dan 1. Karena urutan unsur membentuk kalimat majemuk bertingkat, yaitu anak kalimat atau klausa bawahan mendahului pola induk kalimat atau klausa atasan. Setelah disusun menjadi kalimat berikut, urutan unsur kalimat menjadi: jika museum-museum angkatan perang yang telah saya lihat di Eropa Barat itu dibandingkan dengan museum-museum angkatan perang yang saya lihat di Beograd, itu paling modern yang di Beograd. Sehingga untuk soal nomor 10, jawabannya adalah C, 3, 2, 4, dan 1. Demikian soal-soal pretest PPG Mapel Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.